Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Robinson Jeffrey Haposan Siahaan, dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan memulihkan keluarga dengan bacaan pendukung yang diambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 1-11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kami dan kami kasihi, kami bersyukur untuk karya, keselamatan, pemeliharaan dan pemulihan yang Engkau berikan pada kami sekalian. Kami bersyukur Engkau memberikan kuat kuasa firman-Mu bagi kami sekalian, sehingga pada kesempatan ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat merenungkannya dan memelihara dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, apa yang kita rasakan ketika mengalami ketertolakan? Mungkin kita punya jawaban dan pengalaman masing-masing ketika mengalami ketertolakan. Kalau kita perhatikan kehidupan diri kita sendiri maupun kehidupan orang lain, ada begitu banyak orang yang mengalami ketertolakan. Pada saat dalam kandungan ada pasangan yang baru menikah, namun mereka belum siap secara mental maupun ekonomi. Tiba-tiba sang istri hamil, atau kehamilannya tidak seperti apa yang dikehendaki. Misalnya ingin punya anak laki-laki, namun ketika diperiksa, anak dalam kandungan kelihatan berjenis kelamin perempuan, atau sebaliknya. Atau ada suami yang selingkuh saat istri hamil. Akhirnya sang istri terluka batinnya, dan ini berdampak pada anak yang ada dalam kandungannya. Pada masa bayi yang kelahirannya merasa ditolak karena lahir sebagai anak yang berkebutuhan khusus, bayi yang kelahirannya ditolak cenderung diperlakukan dengan tindakan yang tidak menyenangkan. Penolakan ini akan membuat bayi menjadi tidak percaya terhadap lingkungannya. Ia akan memandang dunia sebagai tempat yang tidak aman. Apabila keadaan ini berlangsung terus-menerus, bisa jadi anak ini akan menarik diri dari lingkungan yang ditunjukkannya. Bisa sebaliknya, anak ini cenderung merusak dan mengganggu lingkungan yang ada di sekitarnya, dan ia menarik diri dari perhatian orang lain. Pada masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Pada masa ini, orang tua cenderung longgar dalam memperhatikan mereka. Para remaja sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan, dan jika ia salah milih panutan, mereka bertumbuh dan berjalan ke arah yang salah. Apabila mereka berjalan di jalan yang salah, bisa jadi itu karena pengabaian dari dalam keluarga, atau perceraian orang tua, atau tindak pelecehan maupun kekerasan terhadap dirinya. Menemukan lingkungan yang tepat seperti komunitas sekolah, teman sebaya, gereja, media sosial dapat membantu individu seorang remaja dalam mengatasi pergumulan yang dialaminya. Pada masa muda, mereka bisa menjumpai penolakan ketika mau membina hubungan dengan kekasih, dengan pacar, atau ketika ia melanjutkan kuliah, atau ketika ia mencari pekerjaan. Seorang muda yang mengalami penolakan seakan-akan merasa dirinya bodoh.
merasa dirinya seorang yang gagal dalam hidupnya. Ia melihat teman-temannya punya pasangan yang baik, atau masuk ke universitas yang favorit, atau bekerja di perusahaan terutama. Meskipun demikian, seorang muda harus move on dari peristiwa yang tidak mengenakan itu dan berusaha untuk mendapatkan cara menghadapi penolakan maupun kegagalan yang dialaminya. Pada masa dewasa yang mengalami penolakan atau luka batin yang tidak terselesaikan, mereka cenderung membuat individu mengalami fase isolasi, stagnasi, dan pada akhirnya merasa putus asa. Dalam keadaan seperti ini, seorang dewasa berpotensi merusak dirinya sendiri maupun relasi dengan orang lain. Pada masa usia lanjut, mereka merasakan ketertolakan ketika ditinggal sendirian, kesepian, dilupakan, bahkan diterlantarkan. Kadang-kadang mereka merasa luka batin ketika diintimidasi, dihina, diancam, dan ditakut-takuti. Oleh karena tubuhnya yang lemah dan ketergantungan finansial, ia mengalami penganiayaan, dan kadang mereka menyangkal adanya penganiayaan dalam dirinya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ada dari antara kita yang mempunyai pengalaman ketertolakan pada masa usia seperti itu? Saat ini kita dapat belajar dari kisah Yefta dan Gilead dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1-11. Yefta adalah anak Gilead, salah seorang dari suku Manasye yang dihormati. Akan tetapi ibunya seorang perempuan sundal. Yefta mengalami ketertolakan dan luka batin sejak kecil. Ia dihina karena status ibunya. Luka batinnya bertambah setelah ia diusir oleh saudara-saudaranya karena status ibunya. Ia mengalami penolakan di lingkungan yang seharusnya memberikan kehangatan dan kasih sayang terhadap dirinya. Akibatnya, ia memilih menjadi perampok, dan ia menjadi perampok yang terkenal. Banyak orang yang bergabung dengan dirinya. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan Israel. Karena tidak ada seorang pahlawan pun yang gagah perkasa seperti Yefta, maka orang Israel menjemput Yefta untuk memintanya kembali ke Israel dan memimpin mereka. Akhirnya Yefta setuju dan menjadi pemimpin Israel. Yefta dipulihkan. Yefta memberi diri untuk memimpin Israel. Yefta mengandalkan Tuhan dan membawa perkara ke hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, siapapun dari antara kita, sesungguhnya kita tidak ingin mengalami ketertolakan. Akan tetapi nyatanya kita bisa mengalami ketertolakan, bahkan dalam keluarga sekalipun. Meskipun kita mengalami ketertolakan, Tuhan menghendaki supaya kita sadar bahwa di hadapan Tuhan kita bukanlah orang buangan. Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi miliknya dan dapat dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menjadi saluran berkat dan kasih bagi sesama. Tuhan memanggil kita di tengah keluarga, di lingkungan dimanapun kita berada. Sama seperti Yefta, mari kita andalkan Tuhan dengan membawa seluruh perkara yang kita hadapi di hadapan Tuhan, yaitu dengan memberikan pengampunan dan pendamaian, serta kita menjadi saluran kasih dan saling mendukung seorang dengan yang lainnya, sehingga Tuhan memulihkan diri kita dan juga keluarga kita, bahkan lingkup lebih luas, yaitu lingkungan dimanapun kita berada. Biarlah kita, keluarga,
yang mengandalkan Tuhan dan berpengharapan kepada Dia. Sehingga terciptalah keluargaku adalah sorgaku bagi semua orang. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu yang menyelamatkan kami dan seisi keluarga. Kiranya Engkau menjadi keluarga atas kami senantiasa. Buatlah kami menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan bagi sesama, bagaimanapun keadaan yang kami alami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.